Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Ahmad Rivaldi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Ya guys ya, Indonesia merupakan salah satu negara beriklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Saat musim hujan tiba, hujan biasanya turun saat mulai pagi, siang, sore, dan malam. Ya, setiap waktu bisa saja turun hujan ya boy ya, saat musim hujan ya. Sementara itu, intensitas hujan yang turun di musim juga berbeda-beda. Ada yang deras, ada juga yang sekedar gerimis. Lalu apa itu hujan? Ya, masa dari kalian ada yang nggak tahu apa itu hujan ya boy ya? Oke, buat kalian yang belum tahu apa itu hujan, saya akan menjelaskan pengertian hujan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, disingkatnya BMKG. Jadi, hujan merupakan bentuk presipitasi atau endapan dari cairan atau zat padat. Hal itu berasal dari kondensasi yang jatuh dari awan menuju permukaan bumi. Ya, itu tadi adalah pengertian hujan menurut BMKG guys ya. Pada dasarnya, semua makhluk hidup itu bergantung pada keberadaan air. Salah satunya adalah sumber airnya, yaitu dari air hujan. Ya, semua makhluk hidup bergantung pada air ya guys ya, termasuknya juga manusia, hewan, tumbuhan, manusia. Ya, hujan menjadi sumber air bersih utama di sebagian besar wilayah di dunia. Sebab air yang dihasilkan oleh hujan dapat membantu berbagai ekosistem. Tak kalah penting, fenomena hujan adalah bagian dari proses terbentuknya air. Oke, langsung saja masuk ke inti video ini ya boy ya, yaitu proses terbentuknya hujan. Bagaimana sih prosesnya? Yang pertama ada evaporasi guys ya. Jadi buat kalian yang belum tahu evaporasi itu proses penguapan air. Panasnya suhu bumi dari matahari akan membuat air sungai, danau, laut menguap menjadi butiran atau uap air. Uap air tersebut akan naik ke atmosfer, lantas menggumpal dan menjadi awan. Apabila suhu udara semakin panas, maka semakin banyak pula air yang akan menguap ke udara. Hal itu akan menyebabkan terjadinya hujan semakin deras. Tahap yang kedua yaitu kondensasi. Kondensasi yaitu uap air hasil proses penguapan atau evaporasi akan naik ke atmosfer, kemudian mengalami kondensasi atau pengembunan. Pada proses tersebut, uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil. Partikel es yang berbentuk uap air tersebut akan mendekati satu sama lain, kemudian membentuk gumpalan putih yang biasa disebut awan. Proses partikel es yang saling mendekat dan membentuk awan disebut koalesensi. Pada tahapan itu, partikel es memiliki jari-jari sekitar 5-20 mm. Dalam ukuran tersebut, air akan jatuh dengan kecepatan 0,1-5 cm per second. Sementara kecepatan aliran udara yang lebih tinggi akan membuat partikel itu tidak jatuh ke bumi. Perubahan uap air menjadi es tersebut dipengaruhi oleh perbedaan suhu pada perbedaan ketinggian awan di udara. Apabila semakin tinggi awan yang terbentuk, suhu akan semakin dingin. Pada proses kondensasi, uap air akan naik ke atas lantaran terkena panas dari matahari. Setelah uap air naik cukup tinggi, terjadilah pengembunan yang berubah menjadi tetesan air. Lalu tahap yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi merupakan proses mencairnya butiran es di awan, kemudian turun menjadi titik-titik hujan ke bumi. Awan yang telah terbentuk pada proses sebelumnya barangkali tertiup angin dan terbawa sehingga menjadi turun hujan di tempat lain dari proses sebelumnya.
Awan yang sudah terlalu padat dengan uap air dan tidak bisa lagi menahan beban air akan jatuh ke daratan, kemudian menjadi titik-titik hujan. Ukuran titik-titik hujan bervariasi, mulai dari 0,5 mm atau lebih besar. Sementara hujan gerimis berukuran kurang dari 0,5 mm. Ukuran tersebut biasanya bervariasi tergantung lokasi awan yang menurunkan hujan. Gerimis diturunkan oleh awan dangkal, sementara hujan deras diturunkan oleh awan dengan tinggi menengah atau sangat tinggi. Baik, sekian penjelasan dari saya ya guys ya. Semoga membantu kalian semua. Bagi kalian yang belum mengetahui apa itu hujan, sudah tinggal di Indonesia tapi masih belum tahu apa itu hujan, semoga sangat bermanfaat bagi kalian semua. Saya Rizal Ahmad Rivaldi, saya undur diri.